Sebenarnya diri Fajar ada yang dirasa sakit, Fajar. Cuman sakit. Punya tahu itu sakit. Dia itu pengen belajar di situ, santri situ, mempelajari tarekat Idrisiyah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Parti TV. Kali ini saya lagi ada di Ramanuju ya teman-teman. Kebetulan kemarin itu ada temennya Ibu Sri. Kebetulan ini masih apa ya namanya, di daerah dekat-dekat yayasan sih, nggak jauh. Ngabarin katanya adiknya temennya itu ngalamin gangguan kejiwaan, cuman memang belum begitu parah, cuman kadang suka ngamuk. Sementara di sini dia tinggal cuman sama tetehnya, sama mbaknya, karena memang udah nggak punya orang tua, udah yatim piatu dan tinggal. Oh iya, iya, dan tinggal sama barusan yang ngomong ini kakaknya, gitu, mbaknya. Jadi mbaknya juga masih sendiri dan tinggal cuman berdua di sini. Gitu. Oh iya, teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Apa namanya? Fajar Gunawan. Oh, Fajar. Fajar. Ah, Fajar. Assalamualaikum, Mas Fajar. Ah, Fajar, coba salim sayang. Assalamualaikum. Fajar. Kenapa diam aja? Fajar. Emang jarang mau ngomong, Bu? Udah berapa lama? Ini belum lama sih sebenarnya, 3 bulan ya. 3 bulanan. Dulunya memang itu udah pernah berobat ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit KS. Akhirnya udah obatnya habis, nggak mau minum obat lagi. Udah ada berobat lagi, nggak mau lagi. Gejala awalnya karena apa, Bu? Jadi dia kan habis Quran, setelah selesai setoran akhir, 10 hari kemudian bapaknya meninggal. Memang ibunya kan sudah lama tidak ada ya. Ibunya sudah lama meninggal dari dia masih kecil. Jadi aku di rumah tadinya kan selalu berdua dengan bapaknya. Setelah mungkin kayaknya kehilangan kali ya, bapaknya meninggal, terus biasa masih merojaah, sholat segala. Mungkin selang setahun 2 tahun ya, gitu lama-lama halusinasi gitu. Main ke pondok pesantren yang jauh gitu, tapi dengan keadaan sehat gitu kan ya. Itu nggak bisa melihat itu karena Dari apa? kecil glukoma, dari SMK kelas 2. SMK kelas 2 dia kena glukoma, minum sendiri. Terus diajak berobat, dan nggak bisa, harus dioperasi. Sementara kan kemampuan tidak ada. Udah berobat sih kemana-mana, nggak bisa disembuhkan matanya. Akhirnya dengan itu dia ngapalin Quran lagi sendiri di rumah. Gitu. Jadi ngapalin sendiri di rumah. Sama bapaknya, setorannya ke bapaknya. Itu berjalannya waktu berapa tahun lah, dari semenjak SMK sampai sekarang gitu kan. Jadi 2 tahun terakhir setelah bapaknya meninggal ya kayak gini. Tadinya sih enggak, seperti biasa, sholat, puasa, tahajud, maksudnya seperti layaknya Muslim gitu kan, puasa Daud. Ini sama sekali nggak mau sholat. Terus kemarin minta diajak ngelamar perempuan gitu kan, katanya teman SMP dulu, namanya di Anjani. Sekarang udah berapa bulan ya saya nggak minum obat? Berobat itu Juli kan waktu itu. Juli ya, Februari udah 7 bulan kemarin berarti. 7 bulan ini nggak minum obat. Padahal tadi obatnya mah rutin, waktu obat rutin mah bagus ya.
Iya sih biasa, tapi ya itu tadi kalau nggak sakit nggak mau obat gitu. Nah, Bisa jadi kan dia kita- ngerasanya kan nggak sakit. Nggak sakit. Kita perempuan kan nggak bisa maksa seperti apa ya. Mm-mm. Tidak seperti kayak nggak ada yang ditakutin gitu loh. Nggak ada yang bisa ngerayu untuk dia ini. Tapi dia nggak berontak kemana. Enggak. Paling juga dia main ke belakang ke rumah saya. Saya ada ibunya. Saya ada ibunya. Untungnya dekat sama keluarga. Iya, ya cuma saya juga nggak bisa berbuat banyak. Kalau sekedar nganter saya nganter berobat saya ya bisa gitu kan, nganter berobat, cuman untuk maksa untuk ngerayu untuk bisa dia minum obat saya nggak bisa ngerayunya gitu loh. Karena udah nggak mau ya gimana gitu, sekali dua kali terus. Ini juga sama kakaknya sama. Di sini tinggal berdua aja. Iya berdua. Sama Kakaknya kakaknya. juga nggak kerja juga. Nggak kerja juga. Ada saudaranya laki-laki, udah itu beda rumah. Jadi dia 4 bersaudara, 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang perempuan udah punya anak, coba ikut suaminya. Nah, berdua ini. Jadi bungsu ini. Bukan anak nomor 3. Oh, nomor. Gun, ada ibu yang mau ini Bu Ustazah nih mau ngajak ke pondok pesantren Gun. Katanya Gugun kan udah siap mau ngajak ke pondok pesantren. Katanya Mbak Astri suruh ikut. Nanti kalau itu saya siap nganter Bu. Tadi tuh teriak-teriak dia. Teriak-teriak kenapa? Takbir, Allah Akbar gitu. Tahu dia. Nah, belakangan ini udah mulai kadang-kadang itu kasar ngomongnya. Ya sering belakangan udah mulai kasar yang ngomongnya. Iya. Gitu apa-apa. Kita waktu masih baru-baru juga iya ngomongnya ada dukun santet katanya gitu. Terus itu dukun santet mau nyantet orang-orang sini. Gitu Bu. Awal-awal sih masih kedengeran dia ngomong teriak-teriak, ada suaranya kayak orang ngobrol. Kesini-sini ngomongnya pelan ya kedengeran. Kayak orang bisik-bisik. Kadang sengaja saya kuping ngomong apa gitu. Nggak kedenger. Cara Jadi kalau saya deketin kalau ibu Berhenti. udah biasa Dia ya ngomong. cara ngajak dia untuk bisa mau. Kalau ibu kan istilahnya insya Allah bisa lah ya gitu. gimana? Intinya sebenarnya obat nomor Iya. 1 itu obat. Karena itu tadi Bu, Kalau ada asupan obat. Sementara- Kalau sebelum dia kayak gini dia sakit apa dia selalu minta obat tuh. Dia ngerasa ngapain gerak ini sih, enak badan. Obat ini sih. Misalkan dia mulus, beliin dia tab kayak Si Bapak meninggal udah berapa? 2 tahun ya? 2 tahun iya. 2 tahun ya? Januari 2021, Iya, 2022, iya, 2 tahun pas nih. 2023. Iya masuk 2 tahun. Siapa tadi namanya? Fajar Gunawan, Fajar. Mau ikut nggak Fajar? pondok pesantren. Lu udah Dianterin. nyiapin. Fajar mau ikut nggak? Kayaknya mau ikut Fajar. pondok. Itu dianterin sama Om. Bagusnya memang dari pihak puskesmas yang datang ke sini. Kalau dia nggak bisa diajak berobat ya, nggak bisa Iya. diajak berobat. Bisa nanti Neng lapor ke puskesmas dari pihak puskesmas biar ke sini untuk nyuntik. Bisa dari puskesmas. Karena ini kan pasien nggak bisa dibawa dia ini. Iya, saya tuh kewalahan lu ngajakin juga saya diusir-usir. Kalau saya nggak ngalah kan ya, kalau saya tetap maksain saya yang kena. Jadi Serang pakai sama dia suntik ya Bu ya? Iya suntik. Karena dia minum obatnya susah ya dengan cara suntik. Nanti dari pihak puskesmas yang nyuntik. Bisa ya dia Tapi tetap ditambahin obat juga dengan obat yang ini aja gitu yang dosisnya masih rada rendah kemungkinan gitu ya. Iya. Kalau awal-awal kan ini udah lama nggak ini. Terus dengan cara ya memang kita rayu pelan-pelan. Dengan dikasih pengertian bahwa kamu sakit, memang badan kamu nggak sakit gitu, tapi jiwanya yang sakit gitu. Jiwanya yang sakit. Fajar, Fajar, salim ya sama ibu. Fajar, Duduk salim. Fajar ngerasa nggak sakit kan ya Fajar ya? Badan Fajar nggak sakit kan? Nggak punya tahu ya, dia sakit. Nggak punya tauhid. Nggak punya tahu sakit. Iya.
Fajar ngerasa nggak diri Fajar beda sama yang dulu-dulu? Fajar, Duduk doang sini. Fajar, Duduk nggak sopan, ada ibu tidur duduk buburnya. nggak apa-apa biarin. Macam-macam sih lah. Nggak pakai macem-macem. Fajar, tanpa Fajar sadari, Tahu udah. tanpa Fajar sadari, sebenarnya diri Fajar ada yang dirasa sakit, Fajar. Cuman sakit. Punya tauhid sakit. Orang punya tauhid sakit. Iya, cuman sakitnya itu nggak cukup. Iya, sebentar aja saya ngomong. Cukup. Tauhid. Iya. Jangan ngotorin Ramanuju. Nggak ada yang ngotorin Ramanuju, nggak ada. Nggak boleh di sini. NII haram hukumnya. Iya. Haram. Ini Sini. jauh, Neng. Jalan satu-satunya rumah sakit. Kamu yang masuk rumah sakit nanti. Catat nih. Bukan kamu, ibu loh, udah tua ini. Bodoh. Saya udah tua. Sebodoh. Iya, sebodoh. Buat ngapain? Ifsah. Fadol. Fajar ngerasa nggak? Haram NI di Ramanuju, awas. Nggak ada. Nyebut-nyebut nama itu kenapa? Emang tadinya mempelajari apa ini? Dia mempelajari agama-agama dari berbagai ustadz. Dia yang paling tertarik ini sama ustadz Muhammad Fathrohman. Dia itu pengen belajar di situ, santri situ, mempelajari tarekat Idrisiyah, Bu. Tuh. Mungkin dia belajar secara pelan-pelan, nggak kuat kali ya dia itu ya. Bukan, dia belajar secara pelan-pelan, tapi dia menjiwai. Iya. Dia menjiwai dan dia merasa melakoni, Iya. merasa menjalankan itu gitu, Iya, yang dia ini akhirnya ikutin ajarannya dari YouTube yang dia dengerin. Dia nggak kuat. Dan Iya. itu, kayaknya tuh. akhirnya masuklah ke diri dia ininya, semua hayalan dia, Ya, keinginan dia. Tiba-tiba pas bulan apa itu dia tuh bilang saya mau dijemput sama mursyid gitu. Dia rapihin anduk tuh, mau dicuci, bilangnya mau dijemput. Tiba-tiba ngomong begitu seharian semalam sampai ngomong begitu. Malam-malam pun jam 9:30 malam mau pergi, nekat Bu, pamitan sama saya, ambil dompet, pakai baju koko, sarung, peci, mencari tongkat, mau salim sama saya, mau pamitan. Emang ada yang ngajak? Nangis-nangis. Nggak ada. Nggak ada. Halusinasi, Perasaannya ada yang halusinasi gitu. dengar. Kirain ada yang ngajak temennya atau siapa? Nggak ada. Selama ini kan di rumah. Dia kan di rumah sendiri, nggak pernah sama Di rumah siapa-siapa. terus. Iya. Jadi halusinasi sendiri, Iya. hayalan dia, keinginan dia, itu keinginan dia, karena dia mempelajari semuanya itu, Iya. apalagi dia mempelajari dari guru ini, Banyak. akhirnya ya begini. Iya, berbagai Ini- Ini jauh, dia bukan ringan, dia nggak ringan. Memang kelihatannya ringan karena dia nggak ngamuk, Iya. dia nggak gimana. Tapi secara di sininya udah berat ini. Ha-ha. Soalnya Lama-lama diajak takut ngomong aja dia udah membahayakan. nggak sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu loh. Jadi udah sama imajinasinya dia sendiri. Iya, benar ya. Imajinasinya dia sendiri ini. Kalau di puskesmas pun dia nggak mempan obat. Harus dengan ahlinya kalau kayak gini. Kalau umpamanya dibawa ke yayasan, itu harus dibawa ke rumah sakit dulu. Kalau dibawa ke yayasan nggak ada perubahan. Harus NII bawa ke rumah sakit tuh. NI yang dibawa ke rumah sakit. Iya. Oh, kalau Fajar? Haram NII di Indonesia, haram. Oh iya udah. Iya. Benci banget ya sama ini. Sangat Haram. Alasannya apa? Benci sama NI? ya haram lah, ini itu apa, negara ada di dalam negara. Tadinya belajar apa aja sih Fajar? Haram udah nih di Indonesia. Fajar suka sama cewek.
Ketawa, giliran cewek mah ketawa. Fajar suka sama cewek? Hah? Fajar suka sama cewek enggak? Siapa ceweknya? Dewi Anjani. 2 minggu yang lalu saya dengar dia nangis Senin pagi itu. Ngomongnya saya cuma dengar kata Dewi doang, nggak dengar ujungnya apa. Sudah siangan saya tanya, Dewi itu siapa? Pacar Gugun? Iya. Gitu. Lepas hari Jumat siang menjelang Jumatan mau ke rumah ini Bibi mau nemuin omnya, tapi nggak berangkat. Pokoknya belum berangkat aja masih di dalam rumah, tapi diem aja Bu. Nah hari Sabtunya juga sama. Akhirnya saya telepon Bibi, diminta dijemput, nggak berani kesana sendiri, mau saya antar juga nggak mau. Di situ baru dia bilang sama omnya, katanya mau minta dilamarin. Dewi Anjani. Namanya Dewi Anjani. Dewi Anjani itu kenal di mana? Fajar kenal sama Dewi Anjani di mana? Di dalam cerita ya? Hah? Mungkin dia sosok Dewi Anjani itu sosok yang dia suka. Di dalam cerita ada sosok yang dia suka. Dalam cerita itu mungkin si cewek ini mempunyai kelebihan apa di hati dia gitu. Jadi itu pun halusinasi. Kadang pun kalau misalkan saya ngambilin makan atau ngasih susu atau kopi atau apa ini sih, apa sih? Sakit cemburu kayak gitu. Mungkin si cewek ini cemburu kalau saya misalkan ngasih atau apa gitu. Kadang dia tuh kalau makan suka kayak orang nawar-nawarin gitu. Iya. Apa minum juga kadang kayak orang nawar-nawarin. Jadi halusinasi dia itu lagi berdua sama si seseorang itu. Kemungkinan seseorang itu yang ada di hatinya dia, begitu. Ini adik saya, adiknya ini. Iya, yang paling bungsu. Dan memang kalau secara medis ini udah berat karena memang halusinasinya banyak banget. Cuman bedanya ya tadi itu dia nggak brutal kayak yang lain, kayak ODGJ yang kakaknya yang perempuan sebelumnya ngalamin juga itu berat juga itu, mas sampai ngamuk-ngamuk Bu.